Ini soal-soal yang ada di hukum Newton gravitasi. Contohnya, yang pertama adalah 3 buah benda A, B, dan C berada dalam satu garis lurus. Jadi A, B, C, ini A-nya 1 kg, B-nya 2 kg, dan C-nya 3 kg. Jadi jaraknya ini 1 meter, dan BC-nya 2 meter. Nah, jika nilai konstanta gravitasinya adalah 6,67 kali 10 pangkat 11, hitung besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda B dan arah gaya gravitasi pada benda B, arahnya ya. Jadi besar dan arahnya gravitasi yang terjadi pada benda B. Jadi masanya, masa A-nya 1, masa B-nya 2, masa C-nya 3. Jadi jarak AB 1, jarak BC 2. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya ya gravitasi yang terjadi pada benda B dan arahnya. Nah, kemudian jawab. Ini gambarnya, gambar yang tadi gitu ya. Jadi A, B, C. Jadi yang dialami oleh B ini adalah gaya tariknya. Jadi B ini akan mengalami gaya tarik menarik dengan C, disebutnya gaya tarik FBC, dan gaya tarik menarik dengan A yaitu FAB. Nah, kita hitung satu persatu ini, FAB dan FBC-nya dengan rumus. Jadi FAB-nya G dikali MA MB per R kuadrat. Jadi G-nya 6,67 kali 10 pangkat 11, M-nya masa A-nya 1, masa B-nya 2, dan jarak AB-nya itu 1. Jadi ini 1 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 13,34 kali 10 pangkat 11 Newton. Itu untuk FAB-nya. Kemudian FBC-nya, nah FBC juga sama perhitungannya. Jadi rumusnya G sama dikali MB MC R BC kuadrat. Jadi 6,67 kali 10 pangkat 11 kali 2 kali 3 kali 2 kuadrat. Jadi hasilnya 10,005 kali 10 pangkat 11. Jadi ini yang lebih besar adalah FAB. Jadi FAB ini lebih besar dari FBC, maka gaya totalnya adalah dikurangi, FAB ini dikurangi dengan FBC. Jadi FAB dikurangi FBC. Nah, jadi ini karena ini lebih besar, jadi dikurangi ini. Dan arahnya kita bisa tentukan, karena yang lebih besar adalah FAB, jadi arahnya ke kiri. Jadi arahnya adalah ke benda A. Jadi ini 13,34 kali 10 pangkat kali 10,005. Jadi hasilnya adalah 3,335 kali 10 pangkat min 11. Ini gaya yang dialami oleh benda B adalah 3,335 kali 10 pangkat min 11 Newton. Jadi arahnya adalah ke arah benda A. Arah gayanya adalah ke arah benda A karena FAB ini lebih besar. Jadi arahnya ke kiri. Nomor 2. Jadi nomor 2, benda A dan C terpisah sejauh 1 meter. Ini A dan C 1 meter, masanya 1 kg dan C-nya 4 kg. Tentukan posisi benda B akan gaya gravitasi pada benda B sama dengan 0. Jadi posisinya di mana supaya gaya gravitasi benda B ini 0. Jadi kita ketahui bahwa MA, MB, MC-nya sudah ada dan RAC-nya 1 meter. Di manakah posisi benda B supaya gayanya adalah 0. Jadi ini penggambarannya. Jadi AC ini terpisah pada 1 meter. Jadi supaya 0 ini benda B itu diletakkan di antara A dan C ya. Di antara A dan C, maka dialami gaya FAB. Jadi gaya tertarik ke A FAB dan gaya tertarik ke C adalah FBC. Jadi ininya 1 meter. Nah, kemudian supaya 0 ini gayanya harus sama. Jadi gaya FAB itu sama dengan FBC. Jadi harus sama. Nah, berapakah jarak dari A ke B atau B ke C-nya ini berapa untuk mencari letaknya? Jadi untuk mencari letaknya, kita misalkan jarak AB-nya ini X dan jarak BC-nya karena ini 1, berarti 1 dikurangi X. Jadi supaya gravitasinya 0 ya. Jadi agar F-nya 0 pada benda B, maka FAB itu sama dengan FBC.
Maka rumusnya adalah ini, G sama dengan ini G FAB, jadi MAMB per RAB kuadrat. Kalau ini FBC, MBMC per RBC kuadrat. Jadi G-nya dicoret, G besarnya, dan MB-nya juga dicoret. Jadi di sini ada MA per RAB kuadrat sama dengan MC per RBC kuadrat. Jadi dimasukkan MA-nya sudah ada dan MC-nya juga sudah ada, RAB-nya sudah ada, ini RAB, ini RBC-nya. Maka ini hasilnya, jadi 1 per X kuadrat, RAB-nya itu X, RBC-nya adalah 1 min X kuadrat. Nah, yang kuadrat-kuadrat ini dikelompokkan saja dulu. Jadi hasil ini ditukar, satunya tukar ke sini dan 1 min X-nya ke sini. Jadi ini dikuadratkan dua-duanya, karena kuadrat-kuadrat, jadi dikuadratkan dua-duanya sama dengan 4 per 1. Jadi sama dengan ini 4. Kita balikan di sini. Karena di sini kuadrat, berarti di kebalikannya adalah supaya kuadratnya hilang, di sini jadi akar. Jadi akar 4. Ini kuadratnya hilang. Jadi akar 4 adalah 2. Maka X-nya sudah ketemu nih. Jadi 1 min X sama dengan 2X. Kan X-nya pindah ke sini 2X. Jadi 1 min X sama dengan 2X. 1 sama dengan 2X plus X. Jadi 1 sama dengan 3X. X-nya adalah 1 per 3 atau 0,3 meter. Nah, ini letaknya dari A. Jadi benda B, A, jarak benda A dan B adalah 0,3 meter. Jadi posisi B-nya, jadi jarak dari A adalah 0,3 meter, dan dari B adalah 1 dikurang 0,3, jadi dari C ya, bukan dari B. Jadi jarak B itu dari C adalah 0,7 meter. Itu nomor 2, kemudian nomor 3. Kuat medan gravitasi pada suatu tempat di permukaan bumi adalah 9,9 Newton per kilogram. Jadi ini satuan yang lain dari ini bisa dijadikan meter per second kuadrat juga ya, karena medan gravitasi. Ini satuan yang lainnya. Jika R adalah jari-jari bumi, maka berapakah kuat medan gravitasi pada ketinggian 2R dari tempat tersebut? Jadi di permukaan bumi, kuat medan gravitasinya adalah 9,9. Kemudian, berapakah percepatan gravitasi atau medan gravitasi jika naik di atas permukaan bumi? Ya, naik di atas permukaan bumi. Jadi ini di permukaan bumi 9,9. Nah, ketinggiannya itu 2R. Jadi 2 kali jari-jari bumi. Yang ditanyakan gravitasi pada ketinggian 2R itu. Percepatan gravitasi pada ketinggian 2R. Ini ya. Jadi di permukaan bumi, ini misalnya permukaan bumi, ini gravitasi 9,9. Nah, kalau naik setinggi H, H-nya tadi 2R adalah berapa gaya gravitasi di sini. Jadi memakai persamaan G2 per G1 sama dengan R per R plus H kuadrat. G2-nya yang dicari, G1-nya 9,9, R-nya tetap, ini juga R, karena di sini H-nya ini 2R. Jadi hasilnya 1 per 3 kuadrat. Ini R-nya bisa dicoret, jadi 1 per 3 kuadrat. Nah, sama dengan 1 per 9. Jadi 1 per 3 kuadrat, 1 per 9, jadi G2-nya sama dengan 9,9 per 9. Jadi hasilnya adalah 1,1. Jadi kuat medan gravitasi pada ketinggian 2R adalah 1,1. Nah, selanjutnya adalah ini. Sebuah benda berada pada permukaan bumi. Massa benda itu adalah 320 kg. Jadi massa bendanya 320 kg. Bila benda tersebut dibawa pada ketinggian 3R dari permukaan bumi, tentukanlah massa benda pada ketinggian tersebut, besar percepatan gravitasi pada ketinggian tersebut, dan berat benda pada ketinggian tersebut. Jadi yang ditanyakan massa benda pada ketinggian 3R, percepatan gravitasi pada ketinggian 3R, dan berat benda pada ketinggian 3R. Jadi ini massanya ya, massa 320 kg dan ketinggiannya 3R. Yang ditanyakan massa. Oke, kita jawab.
Jadi pada ketinggian ini masanya berapa? Jadi pada masa ketinggian 3R ini berapa? Jadi masa untuk suatu benda ketika dipindahkan dari bumi ke planet lain atau di ketinggian lain itu selalu sama. Masa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Yang dipengaruhi oleh gravitasi adalah berat bendanya, ya, berat bendanya. Jadi masanya adalah sama atau tetap sebesar 320 kg. Jadi masanya tetap ini. Jadi masa di bulan atau di planet yang lain adalah tetap karena masa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, kemudian kita jawab untuk mencari gravitasi di tempat di atas permukaan bumi jika bendanya dibawa ke atas permukaan bumi, ya. Nah, jadi perbandingannya adalah karena ketinggiannya 3R, jadi dimasukkan 3R, jadi sama dengan 1/4. 1/4 kuadrat, jadi 1/16. Jadi G2 per G1. Jadi gaya perbandingannya di sini adalah 1/16. Jadi di sini 1/16 gravitasinya. Nah, jadi G2 sama dengan 1/16 G1. Misalnya di permukaan bumi ini adalah gaya gravitasinya 10. Kita misalkan, kalau tidak tahu gaya gravitasinya, gaya G1 ini adalah 10. Nah, ini 10 gaya G1-nya, jadi G2-nya adalah 1/16 kali 10. Jadi 10/16, jadinya 5/8 meter per second kuadrat. Ini untuk G2, maka berat bendanya adalah 320 kali 5/8, jadi 200 Newton. 200 Newton. Jadi percepatan gravitasi di atas permukaan bumi adalah 5/8 dan berat bendanya adalah 200 Newton. Kemudian di sini nomor 5. Jadi 3 buah planet A, B, C dengan data seperti yang berikut. Di bawah ini jadi planet A, planet B, dan planet C. Nah, jari-jari A itu sama dengan jari-jari B. Jadi besarnya sama nih. Nah, kemudian jari-jari A itu sama dengan 2 kali jari-jari C. Yang diketahuinya ini 2 kali jari-jari C, kemudian masa A sama dengan 2 kali masa B, masanya 2 kali masa B, A-nya, dan sama dengan 3 kali masa C. Jadi masa A ini 3 kali masa C. Jadi jari-jarinya sama, A dan B jarinya sama, kemudian A dan C itu jari-jari A sama dengan 2 kali jari-jari B, dan masanya adalah masa A 2 kali masa B dan 3 kali masa C. Yang ditanyakan, nah, ketika sebuah benda memiliki beratnya 120 Newton, berapakah berat benda di planet B? Jadi di planet A itu 120 Newton. Nah, di planet B berapa beratnya? Kemudian perbandingan berat benda di planet A dan di planet C. Jadi planet B ini berapa dan perbandingannya? Kita jawab. Oke, untuk menjawab ini kita ketahui, ya. Jadi kita ketahui untuk berat benda itu rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi. Jadi massa berat ini berbanding lurus dengan gravitasi. Nah, jadi kan rumus awalnya adalah G1 per G2 sama dengan M1 per M2 dikali R2 per R1 kuadrat. Ini adalah perbandingan antara dua planet. Nah, karena gaya G ini berbanding lurus dengan W atau berat, maka G ini bisa diganti dengan W. Jadi ini ganti saja dengan W1 dengan berat bendanya, jadi W1 per W2. Ininya tetap M1 per M2 kali R2 per R1 kuadrat. Maka dimasukkan saja angkanya, ya. Karena di sini ada perbandingan saja, jadi WB per WA-nya 120, MB MA ini sama. Dan MA itu sama dengan 2 MB. Massa MA itu 2 kali dengan massa planet B. Jadi ini kemudian RA per RB-nya, karena RA ini sama dengan RB, ini RB diganti RA-nya diganti RB. Jadi ini 1, kemudian ini dicoret, jadi
Ini 1 kuadrat tetap 1, jadi sama dengan setengah. Jadi WA per 20, 120 sama dengan setengah. Jadi WB-nya adalah 60 Newton. Jadi 120-nya pindah ke sini. Dikali dengan setengah jadi 60 Newton. Jadi berat benda di planet B adalah 60 Newton. Kemudian perbandingan WA per WC. Perbandingan WA dan WC, jadi MA per MC sama dengan dikali dengan RC per R kuadrat. MA-nya adalah 3 kali MC. MC-nya dicoret, jadi ini 3. Kemudian RC per RA. RA ini adalah 2 kali RC. Jadi RC-nya dicoret, jadi ini 1 per 2 kuadrat, jadinya 1 per 4. Jadi 3 per 4. Perbandingannya adalah 3 per 4. Jadi perbandingan WA perbanding WB sama dengan 3 perbanding 4. Nomor 6. Ini selanjutnya, percepatan gravitasi pada permukaan bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, dengan menganggap bumi dan planet berbentuk bola dengan massa jenis homogen rata, jadi berapakah percepatan gravitasi pada suatu planet? Percepatan gravitasi pada suatu planet yang memiliki massa sama dan massa jenisnya 4 kali dari bumi. Jadi yang ditanyakan adalah percepatan gravitasi pada planet yang massanya sama dan massa jenisnya 4 kali dari bumi. Jadi di permukaan buminya 10, massa planet B itu sama dengan massa planetnya, massa bumi. Nah, massa jenis planet itu sama dengan 4 kali massa jenis buminya. Yang ditanyakan adalah percepatan gravitasi planetnya. Jadi percepatan gravitasi planet itu perbandingan seperti ini. Gravitasi planet, ini gravitasi bumi, GB. Jadi M massa planet per massa bumi sama dengan dikali dengan RB, ini berbanding terbalik, RB per jari-jari bumi per jari-jari planetnya dikuadratkan. Kita cari dulu karena di sini ada massa jenis, ini kan perbandingan massa jenis tidak ada di sini, maka kita cari perbandingan ini tuh jadinya berapa. Jadi ini diuraikan dulu. Nah, ini diuraikan karena massa jenis ini rumusnya adalah massa per volume. Jadi massa per volume di sini massa planet dan volume planet. Jadi ini volumenya volume bola karena planetnya dianggap berbentuk bola. Jadi kalau massa jenis ini MB, jadi ini bola 4/3 pi R pangkat 3. Jadi bola volumenya 4/3 R pangkat 3. Nah, ini bisa dicoret-coret, di 4/3 pi nya coret, jadi 1 per R pangkat 3, ininya 4 per R pi pangkat 3. Jadi kita tukar satunya adalah, nah ini RB per R P pangkat, ini pangkat 3, bukan pangkat 2. Pangkat 3 sama dengan 4/1. Jadi hasilnya di sini 4. Jadi RB per RP adalah akar pangkat 3 dari 4. Jadi ini perbandingannya, jadinya perbandingan jari-jarinya. Hanya dimasukkan ke rumus awal yang ini. Jadi masukkan ke rumus awal yang ini ya. MP per massanya ini sama, maka ini bisa dijadikan 1. Nah, 1 RB per RP-nya adalah akar pangkat 3 dari 4. Jadi dikuadratkan. Nah, jadi kalau dikuadratkan ini 1, jadi ininya 4 aja yang dikuadratkan, jadi akar pangkat 3 dari 16. Akar pangkat 3 dari 16 adalah akar pangkat 3 8 2. Nah, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Jadi di sini 2 akar pangkat 3 akar 2 kali 10. Jadi gravitasi planetnya adalah 20 akar pangkat 3 dari 2 meter per second kuadrat. Itu. Kemudian nomor 7. Jarak planet A dan planet B ke matahari memiliki perbandingan 1/4. Jika kala revolusi planet B adalah 704 hari, jadi planet B mengitari matahari gitu ya. Kala revolusi ini planet B mengitari matahari itu selama 704 hari, maka berapakah kala revolusi planet A? Jadi yang ditanyakan berapa hari
planet A ini mengitari matahari. Kalau misalnya bumi mengitari matahari itu selama setahun, jadi 365 hari. Nah, ini planet B misalnya, planet B mengitari matahari selama 704 hari, maka berapakah planet A ini? Perbandingan jarak planet ke matahari adalah 1/4. Kita hitung revolusi planet A. Jadi perbandingan jaraknya 1/4, periode B-nya 704 hari. Jangan periode A-nya. Jadi memakai rumus ini, rumusan dari hukum 3 Kepler, jadi TA per TB kuadrat sama dengan RA per RB pangkat 3. Nah, kita tahu ininya TB-nya adalah 704. Ini perbandingan RA dan RB 1/4. Jadi ini pangkat 3. Di pangkat 3 kan sama dengan 1/64. Ini kalau misalnya dikuadratkan, ini hasilnya akan besar. 704 kuadrat hasilnya akan besar, maka kita balikan saja ke sini. Jadi TA per 704 di sini jadikan akar. Jadi lawannya kuadrat ya, sini kalau misalnya keluar jadi akar. Jadi akar 1/64. Maka di sini 1/8 jadinya. Akar 1/64, 1/8, 704-nya dipindahkan, jadi 1/8 kali 704 sama dengan 88 hari. Jadi planet A mengitari matahari selama 88 hari. Itu saja contoh-contoh soal untuk materi gravitasi Newton ini.